Tolong, aku mau melahirkan. Ada orang tidak? Tolong! Anak-anak, ayah kalian sudah tiada. Hanya tinggalkan giok ini untuk menemani kalian. Jisiang, Rui, Direktur, Anda sudah menghabiskan ratusan juta untuk persembahan, pasti Dewi Keturunan akan mengabulkan keinginan Anda untuk mendapatkan anak laki-laki. Anak laki-laki atau perempuan? Cepat, berhenti dan tolong orang itu. Cepat, bawa ke rumah sakit terdekat. Ya, Cepat. Pak Wang, bayi perempuan yang Anda bawa cacat bawaan. Butuh inkubator, kami tidak punya fasilitas di sini. Lalu tunggu apa lagi? Segera bawa anak ini ke rumah sakit yang lebih baik, pastikan nyawanya selamat. Ya, Suster, mana anak saya? Bukankah anak itu ada di pelukanmu? Tidak, aku masih punya satu lagi. Hilaja, ini bukan anakmu? Tidak, aku jelas punya satu lagi, anak perempuan. Anak perempuanku hilang. Di mana anak perempuanku? Anakku, di mana kau? Mana anak perempuanku? Ibu hanya pernah memelukmu sekali. Kok bisa hilang? Katanya Ibu Jisiang, hari ini datang lagi cari anak perempuannya. Nenek-nenek masih cari anak perempuan, menurutku, mungkin dia tidak mampu merawat. Lalu buang anaknya ke sungai, atau mungkin dia agak kurang waras. Buzang Buli. Jisiang, datang lagi menjenguk ibumu. Memang pantas dipuji langsung oleh pemimpin kabinet sebagai anak berbakti, hanya saja. Itu Buzang Buli. Aku harus cepat pulang, nanti ibuku di rumah. Sudah keburu khawatir. Ya sudah, kamu sibuk saja. Jisiang benar-benar anak berbakti, hanya saja. Katanya grup Longxi. Tahu kisah anak berbaktinya. Langsung merekrutnya jadi eksekutif di perusahaan. Membandingkan orang lain bikin sakit hati, sayang ibunya agak kurang waras. Ibu, aku pulang, ibu. Aku pulang. Jisiang, kamu pulang. Kamu lapar tidak? Ibu belikan bebek panggang di jalan. Tidak usah, Bu. Aku pulang kali ini juga tidak lama. Sebentar lagi pergi. Tidak tinggal lebih lama? Dalam setahun, ibu bisa bertemu kamu berapa kali? Bu, aku pulang kali ini karena ada urusan penting. Lagi pula kamu juga tahu, kota besar itu pengeluaran besar. Kurang uang lagi ya? Ibu punya. Ini. Ambil, nak. Ibu setiap hari jual buah, ada juga uang pensiun dari desa. Ibu akan bantu sebisa mungkin. Kalau kamu tidak punya uang, bilang saja ke ibu. Semuanya diberikan ke aku. Lalu ibu bagaimana? Ibu punya uang. Kamu di luar sana yang penting makan minum enak. Bu, tenang saja. Nanti kalau anakmu sudah sukses, akan bawa ibu ke kota besar, tinggal di villa mewah. Nak, ibu tidak mau tinggal di villa mewah itu. Kalau kamu sukses, cari adikmu, Rui. Bu. Ibu, aku anak tunggal. Mana ada adik? Nah, kamu dan adikmu sama-sama darah daging ibu. Ibu tidak mungkin salah. Sudah, Bu. Sudah sore, aku harus pergi. Nanti ketinggalan pas. Nak, jangan lupa. Kamu harus cari adikmu, Qin Rui. Iya, tahu.
Nenek tua pergi sana. Sial, kenapa nasib sial begini, ketemu pengamen. Siolong, depan sudah Kabupaten Chuanqing. Menurut Siolong, dulu disinilah. Dia menyelamatkan kamu dan ibumu. Ayah, kenapa golongan darahmu? Sedangkan aku Aku bukan anak kandungmu? Siapa yang bilang ke si Yolong kalau dia bukan anak kandungku? Sio Wang, tadi dokter bilang. Saat operasi bypass jantung, kamu kehilangan banyak darah, butuh donor darah. CEO Long panic, langsung mendonorkan darahnya. Ternyata golongan darah kalian tidak cocok. Ayah, kalau aku bukan anak kandungmu. Anak siapa aku? Kenapa ayah menjadikanku Pure Scrub Long? Aoswei. Sudah waktunya aku memberitahumu kebenarannya. Kamu memang bukan anak kandungku. Apa? Waktu aku menemukanmu, kamu masih kecil sekali. Kata dokter. Harus pergi ke rumah sakit besar, baru kamu bisa selamat. Ketika aku kembali, saat aku mencari ibumu lagi, dia juga sudah tidak ada kabarnya. Ayah, jika kamu bukan keluargaku, di mana keluargaku? Ayah, Aoswei, tapi ibumu meninggalkan sesuatu untukmu. Sebuah giok berbentuk phoenix. Aku selalu menggantungkannya di lehermu. Jika kamu ingin tahu kebenarannya, pergilah ke Kabupaten Chuanqing, cari dia. Tapi ingat, kamu selamanya adalah putri ayah, dan kamu juga selamanya adalah pewaris grup Long. terima kasih, ayah. Artinya, dulu aku lahir di sekitar sini. Ya, kamu baru saja memintaku untuk berinvestasi 200 juta di Kabupaten Chuanqing. Satu-satunya permintaanku adalah agar mereka membantumu menemukan ibumu kandung. Kurasa kali ini, hasilnya akan cepat diketahui. Baik, kita pergi dulu ke rumah sakit kabupaten terdekat. Periksa data perawatan ibuku dulu. Oak. Boss Kesselong. Sepertinya ada kecelakaan di depan. Minger. Pasien butuh pertolongan darurat. Keluarga pasien, tolong bayar biaya operasi dulu, agar kami bisa melakukan operasi. Totalnya 100.000. Apa? 100.000? Kamu obati dulu, aku yang bayar. Berapapun biayanya, harus selamatkan dia. Baik. Ngomong-ngomong, asisten Wang, karena kita sudah sampai di rumah sakit kabupaten, kamu sekalian selidiki rekam medis ibuku dulu, di rumah sakit ini. Siap. Chuimen. Aku cinta kamu, maukah kamu menikah denganku? Lagi-lagi bunga murahan seperti ini, bahkan toko bunga pun tidak mau. Setiap bulan kamu memberiku barang rongsokan seperti ini. Kamu tidak jijik. Min, ini juga bernilai ratusan ribu loh. Aku cuma bernilai ratusan ribu? Xin Jixiang, kalau mau menikah denganku, siapkan dulu mas kawin 15 juta. Kalau uang segitu saja tidak punya, lebih baik kita putus sekarang. 15 juta? 15 juta kenapa? Temanku dapat mas kawin 50 juta. Minta 15 juta sama kamu banyak ya? Tidak banyak, Min. Aku pasti akan mengumpulkannya untukmu. Apa? Ibuku ditabrak mobil dan masuk rumah sakit. Herwat, apakah pelakunya sudah ditangkap? Dengar-dengar di lokasi kejadian nggak ada CCTV, pelakunya belum ketahuan. Apa Anda putra pasien? Iya, gimana kondisi ibu saya sekarang? Ibu Anda luka parah, harus bayar biaya operasi sekarang juga buat dioperasi. Oke, berapa biaya operasinya? Nanti saya usahain. 100.000. Xin Jixiang, kamu aja 150.000 buat mas kawin nggak sanggup. Mau bayar pakai apa? Buat biaya operasi ibumu yang kampungan itu? Tapi, dia kan ibuku, cuma aku satu-satunya anaknya. Kalau aku nggak obatin dia, gimana dong? Sebenarnya ada satu cara, biar kelar. Urusan ibumu yang kampungan itu. Sekalian kamu bisa nikah sama aku. Cara apa? Sepetin belong. Apa? Kamu mau nikahin ibuku? Terus duit maharnya dipakai buat mas kawin kamu? Iyalah, pelakunya kan nggak ketemu-ketemu. Ibumu yang kampungan itu sooner or later bakal meninggal. Mending, duit maharnya dipakai buat kita berdua. Tapi, nikah gantung kan nggak boleh? Kalau nggak setuju, kita putus. Permesai, suster. Kalau luka ibu saya nggak
Dioperasi sekarang, beneran bisa meninggal? Iya, sebaiknya Anda cepetan cari cara bayar biaya operasinya. Waktu nggak bisa nunggu loh. Oak. Aku setuju, nikahin ibu aku. Qin Jixiang, kamu gila. Di depan aku berani lihat perempuan lain? Biaya 100.000 udah aku bayar. Gimana kondisi korban? Pasien? Pak Long, saya udah dapat info ibu Anda. Seperti tunjukkan. Niu Aihua ini, kemungkinan besar adalah ibu kandung Anda. Ibu. Ibu sudah menderita. Saya mau tes DNA darurat sekarang. Saya mau tahu hasilnya sekarang juga. Siap. Pak Long, hasil tesnya udah keluar. Saya mau lihat sendiri hasilnya. Kalau Niu Aihua beneran ibu saya mau bawa dia balik ke kota buat berbakti. Baik Pak Wang, silakan. Siap. Pak Long, Nona Niu Aihua. Memang ibu kandungmu. Dia benar-benar ibuku. Pak Long, menyurat investigasiku. Ibumu telah mencarimu selama lebih dari 20 tahun, dan karena ini, dia dianggap gila oleh orang lain. Ibu sungguh menderita. Oja, bagaimana kondisi pemulihan ibuku setelah operasi? Pak Long, luka ibumu hanya terlihat parah. Setelah istirahat, dia akan sembuh. Ayo, aku ingin segera membawa ibuku kembali ke villa untuk menikmati hidup. Baik. Ibuku. Penghuni di sini sudah dijemput anaknya. Apa? Ibu, kau mati dengan sangat menyedihkan. Paman, ibuku, dia pergi begitu saja. Sejak kecil, dia berjuang sendirian membesarkanku. Aku benar-benar ingin menggantikan ibuku yang mengalami kecelakaan. Nok kenapa menangis? Ibumu di sana. Dijaga adikku. Mereka berdua sudah menjadi keluarga. Ini juga hal yang baik. Paman, soal uang mahar yang sudah disepakati. Berapa jumlahnya? Ini, uang muka 50.000. Setelah pemakaman dan pernikahan selesai, akan diberikan lagi 100.000. Paman, kenapa kalian mengadakan pernikahan dan pemakaman sekaligus? Kan sudah jadi keluarga. Aku sekalian mengadakan pemakaman untuk adikku. Adikku meninggal tanpa meninggalkan keturunan. Anak barumu ini nanti di pemakaman harus memecahkan kendi untuk adikku. Pecahkan kendi adik. Sepanjang hidup, aku tidak sempat mencarikanmu istri. Baru sekarang kutemukan satu untukmu. Kalian berdua di sana harus hidup bahagia. Aku akan menyuruh anak barumu memecahkan kendi untukmu. Anak baru, pecahkan kendi untuk ayahmu. Beristirahatlah dengan tenang, ibu. Di sana, rawatlah ayah barumu dengan baik. Ibu, anakmu sudah berbakti pada kalian berdua. Adik, kau akhirnya punya istri dan anak. Terima kasih kepala desa dan warga yang hadir di pernikahan ibuku. Dan ayah baruku, Qin Dajiao. Beberapa hari lalu, ibuku tertabrak mobil setelah dibawa ke rumah sakit. Katanya kepala terluka, tidak tertolong, dan meninggal. Agar ibuku tenang di perjalanan, aku mengambil inisiatif mencarikannya pendamping. Jika memungkinkan, anakmu ingin melihatmu hidup kembali. Seandainya, aku bisa menggantikanmu mati. Jixiang, kamu sudah melakukan yang terbaik, aku percaya. Bibi di surga pasti akan memahamimu. Jixiang, kamu kan anak yang sangat berbakti di sini. Apa yang kamu lakukan pasti ada alasannya. Aku mendukungmu. Aku mendukungmu, kami semua mendukungmu. Kamu mencarikan pasangan untuk ibumu, aku mendukung, kami semua mendukungmu. Dukung kamu, atas nama ibuku, terima kasih semuanya. Jixiang, karena kamu sudah memecahkan guci untuk ayah barumu, mari dikuburkan bersama. Dikuburkan bersama, ya,
Pasangan harus dikuburkan bersama, kalau tidak, bagaimana bisa acara selesai? Maksudmu? Aku secara pribadi menguburkan ibuku. Angkat peti, jalan. Cepat, kuburkan ibumu dan ayah barumu, Paman. Waktu kita bayar uang muka, tidak bilang harus dikuburkan bersama. Kalau tidak dikuburkan bersama, apa namanya pasangan? Aku sudah memberikan uang muka 50.000. Sudah diberikan padamu. Paman, Jixiang adalah eksekutif di kota besar. Tidak pernah kerja kasar, malas, aku akan menegurnya. Men. Kita kan sebelumnya bilang, hanya pura-pura saja. Setelah jadi pasangan, bawa ibuku pergi. Kuburkan dulu, setelah mereka pergi, gali lagi. Bagaimana kalau ibuku, dia masih hidup? Tidak ada bagaimana, ibumu sekarang harus mati, tidak mati pun harus mati. Lebih baik batalkan. Aku tidak bisa benar-benar menguburkan ibuku. Kalau kamu tidak mengubur, mereka akan menarik kembali uang muka. Bagaimana? Cepat kubur, kalau tidak, aku putus denganmu. Dan akan membongkar kebohonganmu sebagai anak berbakti palsu. Paman, kalian berdua pacaran di rumah, sekarang cepat kerjakan yang penting. Kuburkan ibumu dan ayahmu, cepat. Parenti, Qin Jixiang. Dasar binatang, kenapa kamu menguburkan ibumu hidup-hidup? Orang gila dari mana ini? Pergi, kamu mati. Cepat usir orang gila ini. Pergi. Dasar binatang, cepat selamatkan ibumu. Dasar anak durhaka. Jangan pasang karangan bunga, adikku tidak mati. Orang gila dari mana? Cepat pergi, kalau tidak jangan salahkan kami. Tidak akan baik padamu, aku bukan orang gila. Aku paman dari binatang ini, dia demi uang. Tangannya sendiri menguburkan ibunya, aku tidak setuju, paman. Aku melihat sendiri, ibuku menghembuskan napas terakhir. Aku juga berpikir dia butuh teman di bawah. Jadi aku memutuskan mencarikan pasangan untuknya, omong kosong. Adikku sehat-sehat saja. Bagaimana mungkin meninggal hanya karena tertabrak mobil? Jelas-jelas kamu. Engkau Mango Botania. Paman, jangan berisik. Ibuku benar-benar meninggal. Aku tidak percaya. Jangan-jangan yang dia katakan benar? Mungkinkah si anak berbakti ini sebenarnya anak durhaka? Siapa yang tahu? Keluarga Qin Jixiang ini. Sangguenei. Sudah, Jixiang kan selalu berbakti. Kalian jangan asal nebak. Aku ingin melihat sendiri, apakah adikku benar-benar sudah meninggal. Orang tua gila dari mana ini? Ngomong ngawur. Berani kau ngomong sembarangan. Warga sekalian, jangan dengarkan. Orang tua gila ini, ibunya Jixiang, emang punya gangguan jiwa. Bisa jadi pamannya juga sakit. Aku tidak. Aku bukan gila, paman. Qin Hao, waktu baik untuk pemakaman ganda hampir tiba. Jangan sampai orang gila ini mengganggu waktu baik. Ini tidak boleh dikubur. Jixiang, waktu baik itu penting. Cepat kubur. Kami akan tangkap si paman gila ini. Selesaikan dulu aktingnya. Sepeten. Waktu baik hampir tiba. Jangan dikubur. Qin Jixiang, jangan dikubur. Tangannya bergerak. Dia masih hidup. Sayang, ku bilang adikmu sudah meninggal ya sudah. Cepat kubur. Qin Jixiang, jangan dikubur. Kalau kau terus kubur, ibumu benar-benar akan mati. Paman tahu kau anak baik, tahu diri salah. Cepat selamatkan ibumu. Paman tidak marah, paman. Ibuku benar-benar meninggal karena kecelakaan. Aku tahu kau berat melepasnya, tapi tabahkan hatimu. Jixiang anak yang baik sekali. Sampai rela berlutut pada pamannya. Sayang dapat keluarga begini. Kau memang munafik bajingan. Paman. Jangan ganggu waktu baik. Setelah kubur selesai, aku bawa kau pergi. Qin Yao, Paman the Show. Jangan dikubur. Dulu yang hilang kenapa? Bukan kau Qin Jixiang. Kalau si Ruyi, dia takkan mungkin tega mengubur hidup-hidup ibunya sendiri. Diam.
Berapa lama lagi sampai desa Qin? Bos Long, tinggal setengah jam lagi. 10 menit. Hanya 10 menit, segera sampai. Bos Long, mungkin kita salah sangka padanya. Salah sangka apa? Penyakit ibuku belum sembuh, dia sudah buru-buru mengusir ibuku. Keluar dari ruang perawatan. Ini fakta. Tapi, menurut investigasi detektif kami, Kakakmu Qin Jisiang terkenal sebagai anak yang sangat berbakti, bahkan pejabat tinggi kota memberinya bendel penghargaan. Dan, perusahaan cabang grup Long bahkan karena hal ini menunjuknya sebagai manajer. Lalu kenapa dia tidak menunggu ibuku sembuh dulu, sebelum membawanya pulang? Mungkin karena lukamu tidak parah. Dia ingin merawatmu sendiri di rumah. Katanya, dia pulang untuk urusan penting. Ternyata aku salah paham. Beritahu HRD, naikkan pangkat Qin Jisiang menjadi Direktur Perusahaan Cabang Grup Long. Proyek pembongkaran desa Qin juga jadi tanggung jawabnya. Ya, hey, Perintah Long Sejra Ongkat Qin Jisiang. Si anak berbakti dari Kabupaten Chuanqing menjadi Direktur Perusahaan Cabang Grup Long. Pembongkaran desa Qin jadi tanggung jawab penuhnya. Qin Jisiang, kau anak berbakti apa? Kau brengsek. Kau binatang. Tetap mulutnya. Diam, hilah. Kalau masih ngomong sembarangan, awas ku perlakukan kasar. Maaf paman, ku buat makam ayah baruku ini. Pasti ayah baruku tidak akan tersakiti. Ibu, tenanglah. Ayah baru, kau dan ibu di alam baka baik-baik. Selamat jalan. Ibu, setelah pemakaman, aku akan menjemputmu dari makam. Jangan marah pada anakmu. Benar-benar anak berbakti desa kita. Kalau anakku setengahnya saja, aku sudah bersyukur. Betul, dia sudah berbakti seumur hidup. Aku jadi ibunya pasti senang di alam baka. Qin Jisiang, kau benar-benar mengubur ibumu hidup-hidup? Tangkap dia. Mayat hidup. Aku di mana ini? Apa yang terjadi? Bukankah aku tertabrak mobil? Sayangku. Sayang apa? Aku bukan sayang. Aku ibu Jisiang. Jisiang, kau datang menjemput ibu pulang? Qin Jisiang. Cepat, tangkap si sayang ini. Ini, Min Min Jisiang. Kalian ngomong apa sih? Mana mungkin aku imut-imut. Ini karangan bunga buat apa ini? AI Hua. Ini semua gara-gara anak baikmu ini, dia menjodohkanmu dengan pernikahan hantu. Bahkan mau menguburmu hidup-hidup sendiri. Jisiang, omongan pamanmu ini benar? Baju pengantinku ini. Kau benar-benar mau menjualku ke pernikahan hantu? Menger, siapa tahu kau ini manusia atau hantu? Nak, kau ngomong apa sih? Mana mungkin ibu ini hantu? Qin Jisiang, kau ini hantu kecil. Ibumu masih hidup baik-baik, kau malah nikahin hantu. Lagi pula bilang dia hantu. Qin Jisiang, ini apa-apaan? Ibumu masih hidup, kau sudah jual ke kami untuk nikahin hantu. Qin Jisiang ini ternyata anak durhaka. Demi uang tega bunuh ibu kandung, belum pernah lihat orang seperti ini. Jisiang. Setelah ayahmu meninggal, aku susah payah membesarkanmu, kerja 3 jobs untuk menghidupimu. Tak disangka, kau malah menjualku ke pernikahan hantu. Nggak ada. Jiabong. Qin Jisiang. Awalnya kukira kau anak berbakti, makanya ku biarin ibumu nikah dengan adikku yang sudah meninggal. Tak disangka kalian malah kompak. Menipu uang mahar kami. Kau pantas mati. Cepat ganti rugi. Uang muka 50 juta. Ganti rugi 100 juta. Kalian jangan keterlaluan. Dan kau cewek ini, keluargamu yang hubungi aku. Keluargamu juga harus ganti rugi. Sudah kubilang kuburkan ibumu, sekarang begini jadinya. Mau ganti rugi, urus sendiri. Itu, Paman Qin Hao. Kalian semua ditipu. Dia,
Dia bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal. Dia bukan ibumu. Nak, kau ngomong apa? Kau, pasti orang gila ini sengaja dicari buat menjijikkan aku. Kau bukan ibuku. Bohong. Kau darah dagingku sendiri. Mana mungkin aku bukan ibumu? Kemarin, pamanku yang baik datang dan bilang, uang mahar ini harus dibagi 2. Aku nggak setuju. Jadi hari ini dia sengaja cari orang. Buat pura-pura jadi ibuku, cuma mau mengacaukan pernikahan ini. Apa? Ji Xiang, kalau ini benar. Pak Kepala Desa, biar saya yang urus. Jiabong, kapan saya minta uang darimu, Paman? Secara garis keturunan. Saya seharusnya tidak membantah Anda, tapi soal ini melibatkan ayah tiriku dan ibuku. Cepat katakan, di mana kalian menyembunyikan mayat ibuku bersama orang gila ini? Cepat katakan, mayatnya AI Hua. Disembunyikan di mana? Di mana? Katakan. Saya ini Niu Aihua. Saya ini ibu kandung Ji Xiang. Diam. Maksudmu Ji Xiang sampai tidak mengenali ibu kandungnya sendiri? Kalian pasti menyembunyikan mayat. Hanya demi uang. Qin Ji Xiang, kamu hanya diam saja melihat. Calon istrimu memukul ibu kandungmu? Sudah, berhenti akting. Jia, tidak mungkin ibuku. Inilah anak yang kubesarkan dengan baik. Demi uang, dia bahkan tidak mengakui ibu kandungnya. Saya ingat, kepala saya masih dibalut perban. Nak, sekarang bisakah kamu mengenali ibu kandungmu? Niu Aihua. Dasar kurang ajar. Ibumu belum mati, kamu malah nikah di sini. Kembalikan yuangnya. Ji Xiang. Ibu tanya, baju pengantin dan karangan bunga ini, sebenarnya apa yang terjadi? Ibu, kenapa kamu tidak mau mati saja dengan patuh? Apa katamu? Kenapa kamu tidak mati saja? Karangan bunga ini dan kata-kata hai di atas termasuk pakaian pernikahan Anda. Semua sengaja ku persiapkan untukmu. Asal kamu mati. Bukankah semua senang? Dasar tua bangka menyebalkan. Seharusnya kamu mati saja di rumah sakit. Tidak perlu membebani Ji Xiang. Sudah, jangan dilap. Darah orang yang sebentar lagi mati itu kotor. Yik Xiang, dasar brengsek, sudah membuat ibumu muntah darah belum cukup. Masih mau memaksanya mati? Nak, adikmu hilang sejak lahir. Hanya kamu anak ibu selama lebih dari 20 tahun. Ibu merangkap sebagai ayah dan ibu. Tidak disangka, kamu sudah lama berharap ibu mati. Tua bangka yang bahkan tidak mampu bayar mas kawin, anakmu suruh kamu mati. Kenapa belum juga mati? Matalah. Baik, baik, baik. Anakku membakar uang kertas untukku. Karangan bunganya dipasang dengan bagus. Kalian semua memang mendesak aku untuk mati? Baik. Aku akan tunjukkan pada kalian. Mati aja. Langsung nikah paksa. Nah, di kehidupan berikutnya, jangan lagi jadi ibu dan anak. Tunggu dulu. Ibu, putrimu datang melindungimu. Kamu ini imut banget. Berani-beraninya memaksa ibumu sendiri untuk mati. Siapa kamu ini? Dia rela mati. Rela? Suruh bilang rela. Suruh kamu paksa ibuku nikah paksa. Suruh kamu paksa ibuku mati. Sudah menderita ya? Kamu siapa? Kenapa nggak biarin aku mati? Anda orang baik,
nggak pantas mati. Yang pantas mati itu orang lain. Hancurkan semua barang-barang kematian ini. Siap. Kalian siapa? Gangguin acara. Dasar cewek cerewet. Mengacaukan pernikahan adikku. Nanti aku habisin kamu. Berani-beraninya tidak hormat pada nyonya besar. Qin Jixiang, ini sebenarnya apa sih? Nyonya besar, soal nikah paksa ini. Qin Jixiang yang suruh kami datang. Jangan salahkan aku. Iya Nyonya besar. Qin Jixiang itu benar-benar bajingan. Dia tipu kami untuk bantu dia. Dia yang paksa Niu Aihua mati. Qin Jixiang, ini semua orang pada lihat. Kamu yang suruh ibumu mati. Cuma buat cari duit dari pernikahan. Cepat minta maaf pada tamu terhormat. Aku nggak paksa dia mati. Ini semua cuma salah paham. Pak Kepala Desa, warga sekalian, ini benar-benar salah paham. Aku punya surat kematian. Tulisannya apa sih? Aku nggak bisa baca. Pak Kepala Desa, tolong bacakan dong. Warga Desa Qin, Niu Aihua, terdiagnosis mati otak. Ini sebagai buktinya. Salah sangka ya. Tentu saja. Jixiang kami, itu anak berbudi yang dipuji pejabat tinggi kota. Mana mungkin melakukan hal keji memaksa ibu kandung mati. Paman Dashou, Qin Hao, sekarang kalian harus percaya. Aku nggak konspirasi sama ibu buat nipu uang kalian kan? Ternyata memang bukan salah Jixiang. Ayah, Jixiang kan kita lihat tumbuh besar. Masa ia mau jual ibu kandung buat cari duit dari pernikahan? Jixiang, tadi kenapa kamu begitu ke ibu? Ibu. Tadi ibu tiba-tiba hidup lagi, bikin aku kaget. Tapi sekarang kamu masih hidup, itu yang terbaik. Ibu tahu kamu anak baik. Kalau begitu, ibu tidak akan mati. Kalau ibu sudah mengerti, baju ini tidak usah dipakai lagi. Keiso. Tidak. Terima kasih, Nona. Kamu benar-benar baik hati. Kamu tahu berapa harga baju pengantin ini? Berani-beraninya kamu membuangnya. Di matamu hanya ada uang, ya? Siapa kamu? Lihat, kamu memukul kami semua. Bagaimana sekarang? Benar. Iya. Kamu siapa sih? Wajahmu kok terasa familiar ya? Apakah Anda pernah kehilangan seorang anak perempuan? Ya. Ruiku hilang sejak lahir. Aku mencarinya lebih dari 20 tahun. Aku adalah anak perempuan yang Anda cari itu. Kamu Ruiku? Ibu, ini ngapain sih? Anakku. Ibu mencarimu lebih dari 20 tahun, tapi tidak bisa menemukanmu. Tidak apa-apa, Bu. Sekarang anakmu yang menemukan ibu. Aku sudah bertemu dengan ibu, itu sudah cukup. Ibu tidak sedang bermimpi, kan? Biar ibu lihat baik-baik anak perempuanku. Ibu tidak bermimpi. Aku memang anak ibu. Aku tidak akan pernah meninggalkan ibu lagi. Ibu, anakmu sekarang sudah sukses. Aku datang kali ini untuk membawa ibu ke kota dan menikmati hidup. Sudah sukses saja sudah bagus. Hidup ibu tidak sia-sia. Hello, Ayah. Aku menemukan ibuku yang sebenarnya di belakang desa Qin. Benarkah, Aosue? Ayah sangat senang untukmu. Direktur Long, prosedur keluar rumah sakit Anda sudah selesai. Dokter bilang Anda sudah sembuh. Nak, dokter bilang penyakit ayah sudah sembuh total. Sebentar, ayah suruh sopir siapkan mobil ke desa Qin. Ayah harus menyaksikan sendiri pertemuanmu dengan ibumu. Baik, aku dan ibu akan menunggu di desa Qin. Ibu, sebentar lagi ayah angkatku juga datang. Aku mau adakan pesta pertemuan. Aku mau semua orang tahu aku sudah menemukan ibu. Bagus, pesta pertemuan. Ajak juga kakakmu, Jixiang. Dia belum tahu kamu adalah adik kandungnya, Rui. Qin Jixiang. Bukannya kamu bilang kamu anak tunggal? Ini adik perempuan dari mana? Aku juga tidak tahu. Dulu kupikir dia selalu ngomong tidak karuan, bilang punya anak perempuan. Kakak? Kakak mana aku punya kakak? Dia nggak layak jadi kakakku. Juga nggak layak jadi anakmu. Aku nggak punya kakak yang tega mengubur hidup-hidup ibunya sendiri demi uang. Lalu nikahi mayat.
Rui Apa yang dikatakan kakakmu barusan itu cuma salah paham. Salah paham? Ibu terlalu baik. Nikahi mayat itu kan ilegal. Qin Jisiang itu kan pejabat tinggi di kota. Dia pasti tahu nikahi mayat itu ilegal, tapi dia tetap mau menjual ibu. Untuk dikubur sama mayat. Dia itu binatang, lebih hina dari babi dan anjing. Ayah, lebih hina dari babi dan anjing. Ngomong gak karuan. Apa yang gak karuan? Buktinya ada di badan kamu. Basa-basi jadi anak soleh lagi. Kalian juga, para komplotannya, yang memaksa ibuku nikahi mayat. Kalian gak ada yang bakal luput. Dasar cewek kecil, bicaranya keterlaluan banget. Lagian, kami juga nggak tahu kalau nikahi mayat itu ilegal, betul kan? Iya, cewek kecil, bicaramu memang keterlaluan banget. Betul, kami cuma bantu-bantu, kok jadi komplotan. Oh si Qin Rui ini ya. Memang benar kamu menghilang selama lebih dari 20 tahun. Baru pulang langsung mau adu domba aku sama ibuku. Sama aku sama warga sini juga. Sebenarnya niat apa sih kamu? Iya betul. Menurutku si Qin Rui ini pasti ngincar uang ganti rugi demolisi New Aihua. Jemalasai, rumah kita mau didemolisi? Kemarin aku baru dapat pemberitahuan. Grup Elong, konglomerat nomor 1 di Tiongkok, mau investasi 500 juta buat kabupaten kita. 500 juta. 500 juta. Rumah kalian kebetulan masuk area demolisi, rumah sama tanahnya. Paling sedikit dapat ganti rugi 5 juta. 5 juta. 5 juta. Jisiang, kita bakal punya 5 juta. Kepala desa, satu keluarga dapat berapa banyak? Iya, kami dapat berapa? Semuanya jangan buru-buru. Nanti aku pulang, fotokopi beberapa lembar lagi. Lihat sendiri kan jadi jelas semua? Bagaimana kalau aku bilang, aku bisa bikin desa Qin gagal didemolisi? Kamu cuma perempuan, berhak apa mutusin keluarga kami? Bakal didemolisi atau enggak? Siapa kamu? Konglomerat nomor 1 di Tiongkok? Kalau ku bilang, aku memang konglomerat nomor 1 di Tiongkok. Aduh! Konglomerat nomor 1 di Tiongkok? Aduh! Nggak punya kaca, air kencing pun ada kan? Qin Rui, ibumu kan memang gila. Pamanmu juga gila, sepertinya kamu juga keturunan tuh. Kayaknya luka sudah sembuh, lupa sama rasa sakitnya ya? Mau ku pelajar lagi pakai tamparan biar ingat? Qin Rui, entah kamu gila atau bodoh. Ku beritahu, uang ganti rugi demolisi keluarga kami. Hanya untukku, anak laki-lakinya. Dan kamu, si pembawa sial. Jangan harap dapat sepeser pun. Baiklah, aku akan lihat apakah tanpa persetujuanku. Kamu bisa mendapatkan ganti rugi 5 juta yuan. Dibilangin dikit malah semangat ya? Sepertinya aku sebagai kakak harus memberimu pelajaran. Dasar anak haram tak tahu aturan. Serang. Kepenaken, tamperannya mantap. Hah, syok-syokon bawa 2 bodyguard. Sok jadi nona besar, hilang 20 tahun lebih. Pulang-pulang langsung ngaku-ngaku orang terkaya Tiongkok. Aku kasih tahu, investasi di desa Qin ditentukan oleh grup Long. Keputusan ada di tangan mereka. Kamu ini siapa? Ini benar-benar penipu. Bu, mungkin dia bukan Qin Rui. Tapi penipu yang mengincar uang ganti rugi pembongkaran rumah kita. Mereka benar, kamu bukan anakku. Kamu penipu. Bu, aku benar anakmu. Ada bukti apa yang bisa membuktikan? Apakah tes DNA bisa membuktikan? Long Eo Shui, putri tunggal Long Xiao, orang terkaya Tiongkok. Pure Scrub Long. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi anak? New Aihua, seorang wanita desa? Qin Rui, bohongmu ada batasnya. Laporan DNA ini jelas-jelas palsu. Apa maksudmu? Siapa yang tidak tahu? Long Ao Sui adalah putri kandung Long Xiao yang diakui sendiri. Mana mungkin? Qin Rui, anak seorang wanita desa. Bisa jadi Long Ao Sui. Kepala desa, wanita ini bukan hanya berpura-pura jadi adikku dan menipu ibuku. Sekarang bahkan berani mengaku sebagai putri tunggal grup Long. Kepala desa, aku minta wanita ini segera diusir dari desa Qin. Uzih Jia. Kalau tidak mau pergi, pukuli sampai mati. Merusak pemakaman adikku, pantas mati. Kepala desa, perintahkan saja. Kita yang banyak begini, tidak bisa mengalahkan satu wanita? Nona, siapapun kamu, cepatlah pergi. Iya Nona, lari cepat. Bu, Paman, aku tidak akan pergi. Kalau pergi, aku akan bawa kalian semua. Aku datang kali ini untuk membawa ibuku ke kota menikmati hidup. Lejipila, mereka tidak berhak menyentuhku.
Hampir dipukuli sampai mati masih juga keras kepala. Begini saja, aku tantang kamu bertaruh. Taruh apa? Kita taruhanku akan menelepon polisi sekarang, biar mereka datang. Dan memeriksa apakah kamu benar. Kalau bukan, kamu harus merangkak mengelilingi desa Qin, seperti anjing 3 putaran. Kalau aku memang begitu, aku juga nggak butuh kamu jadi anjing yang menggonggong. Uang ganti rugi 5 juta, kamu nggak dapat sepeser pun. Selain itu, kamu minggat dari desa Qin. Wah, mulutmu memang besar. Mana buktinya? Bukti kalau kamu anak perempuan keluarga Qin mana? Tan Juan Dong. Ibu ingat ini nggak? Ini giok Phoenix warisan keluarga kita. Cuma keluarga kita yang punya. Nak, cepat tunjukin giok naga kamu ke ibu. Lihat, benar-benar menyatu. Rui, ibu benar-benar menemukanmu. Ibu, Rui. Ibu sudah sangat susah mencari kamu, nak. Ibu nggak akan kehilangan kamu lagi, ya. Ibu, kayaknya ibu sudah pikun beneran. Memeluk penipu sambil manggil anak. Aku nggak mungkin salah. Ini harta warisan yang ditinggalin suamiku sebelum meninggal. Untuk kita berdua. Dia bilang, ini satu-satunya di dunia. aku kasih tahu, kalau kamu berani ganggu ibuku lagi, aku nggak bakal diam. Pokoknya, aku nggak akan mengakui kamu sebagai adik. Yang penting ibu aku mengakui, sekarang sudah pasti. Aku anak kandung ibuku. Kalau gitu aku kasih tahu resmi ke kamu Qin Jixiang. Berdasarkan kontrak, kamu nggak dapat sepeser pun dari uang ganti rugi 5 juta itu. Sekarang juga kamu minggat dari desa Qin. Kamu. Qin Jixiang, kasih aku 5 juta. Habis buat judi, kamu pergi. Aku putus sama kamu sekarang. Min, jangan pergi. Jangan pergi, aku mohon. Minger. Pejinggen, Qin Jixiang. Kamu boleh pergi dari desa Qin, tapi uang muka 50.000 balikin. Kasih waktu beberapa hari lagi. Kita punya uang pasti langsung balikin. Percaya setan sama omonganmu. Kamu rusak pemakaman adikku, aku belum bersin sama kamu. Sekarang bayar, atau aku bakal bikin kamu susah. Qin Jixiang, selamat. Bos Long kasih persetujuan khusus, naikkan jabatan kamu jadi General Manager Kabong Grup Long. Bertanggung jawab penuh atas proyek penggusuran desa Qin. Naikin jabatanku jadi General Manager. Bertanggung jawab atas proyek penggusuran desa Qin. Semuanya, baru aja. Aku dapat telepon dari kantor pusat Grup Long. Naikin jabatanku jadi General Manager Kabong Grup Long. Dan aku yang bertanggung jawab penuh atas proyek penggusuran desa Qin. Jixiang, Eswamako. Kamu beneran jadi General Manager. Aku dengar. General Manager Kabong Grup Long sebelumnya. Dia adalah orang terkaya di kota kita. Orang terkaya di kota, benar Min. Sekarang orang tuamu. Pasti setuju dengan pernikahan kita. Akhirnya aku bisa memberimu hidup yang baik. Bagus sekali Jixiang. Kita sebentar lagi akan jadi orang kaya. Jixiang, aku tahu kamu pasti sukses. Jixiang, kita kan tetangga. Waktu kamu kecil aku pernah menggendongmu. Bisakah kamu bongkar rumah kami dulu? Jixiang, tadi kamu serius? Kamu manajer umum yang bertanggung jawab atas penggusuran di desa kita? Hei Jixiang, apa kamu benar-benar akan jadi orang kaya? Hei. Iya baik. Tadi atasan bilang, manajer umum yang baru adalah Qin Jixiang. Manajer Qin, Anda bertanggung jawab penuh atas penggusuran. Dan saya diminta untuk mendukung pekerjaan Anda. Wah selamat. Nak, kamu juga berlutut. Jixiang, tadi paman salah. Tidak tahu situasi langsung memukulmu, kalau mau balas pukul saja. Paman Dashou, Hauzi, kalian semua berlutut padaku. Kalau tidak aku maafkan, aku jadi terlihat tidak berperasaan. Anak baik, kamu mau memaafkan paman sudah bagus. Uang 50.000 itu kamu pakai saja, kalau kurang bilang lagi. Tolong rumah kami digusur ya. Tenang, aku pasti akan pastikan setiap orang di desa Qin dapat uang gusuran yang cukup, tapi
Baru saja, ada penipu wanita bilang akan mengusirku dari desa Qin. Dan membuatku tidak dapat uang gusuran sepeser pun. Wanita itu, kelihatan dari wajahnya bukan orang baik. Mau mengusir anak kandung sendiri, ambil uang gusuran. Berani sekali. Ji Xiang, kamu tumbuh besar di desa kita. Wanita itu, apa haknya mengusirmu? Aku, kepala desa, akan mendukung pekerjaan penggusuranmu. Orang yang tidak berkepentingan. Cepat pergi, dengar Qin Rui. Antara kamu berlutut minta maaf sekarang, atau langsung pergi dari desa Qin. Aku sekarang adalah manajer umum cabang grup Long. Kalau aku mau, aku bisa membuatmu tidak bisa hidup dimanapun. Gonggong apa? Manajer cabang kecil. Berani bilang bisa membuatku tidak bisa hidup? Qin Rui, kamu gila lagi ya? Jangan-jangan mau bilang kamu adalah pewaris grup Long. Long Yao Shui? Selamat ya. Terlalu pintar. Kali ini kamu tidak terlalu bodoh. Kamu. Sudahlah sayang, seorang wanita yang sudah mengembara. Lebih dari 20 tahun. Mungkin bahkan tidak tahu apa status grup Long. Kalau tidak, bagaimana dia berani menyamar sebagai Long Ao Shui? Benar, orang rendahan seperti dia, mungkin bahkan tidak tahu. Apa itu grup Long? Sekarang kamu adalah direktur grup Long, kamu. Kita sekarang adalah penguasa Kabupaten Chuanqing. Cukup gerakkan jari saja bisa menghancurkannya. Ji Xiang, sekarang kamu adalah manajer perusahaan. Bisakah kamu mencari pekerjaan ringan untuk adikmu? Ibu, kamu memintaku mencari pekerjaan untuk Qin Rui? Nak, kita tetap satu keluarga, jika Rui tadi ada yang menyinggungmu. Ibu minta maaf untukmu. Tidak mungkin, Ibu, dia berani menyamar sebagai putri grup Long. Long Ao Shui masih ingin aku memperkenalkannya bekerja di grup Long. Apakah kamu pikir kamu belum cukup menyusahkanku selama ini? Kamu bilang kami yang menyusahkanmu? Kalau tidak, Ibu, tidak perlu memohon pada orang yang tidak tahu berterima kasih seperti ini. Aku tidak butuh. Qin Rui, tadi aku masih berpikir untuk memintamu bersujud dan minta maaf. Aku akan melepaskanmu, tapi tidak menyangka kamu begitu tidak tahu diri. Sekarang aku ubah pikiran. Aku perintahkan semua orang, tangkap penipu ini segera. Lalu serahkan pada Direktur Long untuk dihukum. Siapa yang paling banyak berusaha, aku jamin. Keluarga mana yang dapat uang paling banyak, ayo serang. Ji Xiang, apa yang akan kamu lakukan pada adikmu? Jangan gegabah. Tentu saja membuat Qin Rui tidak bisa pulang. Mati tanpa kuburan, untuk uang ganti rugi, semua orang. Serang, serang. Ayah. Lepaskan suamiku. Aduh, kalian ini. Rui, sudahlah, maafkan mereka. Ibu, aku hanya ingin mereka tahu. Kamu punya anak yang melindungimu, kalau tidak, mereka akan berniat jahat lagi, tidak menghormatimu. Nak, ibu tahu, tapi tadi ketika ibu melihat kamu bertengkar dengan mereka, jika sampai kamu terluka, hati ibu akan hancur. Ibu, aku dengar katamu, aku tidak akan membuatmu khawatir lagi, mundur. Qin Rui, kamu berani membuat keributan di desa Qin. Bahkan memukul manajer cabang grup Long, Direktur Qin. Kamu benar-benar tidak tahu aturan, kamu Qin Rui. Kecuali kamu adalah ketua grup Long. Kerabat Long Xiao, kalau tidak, kamu selesai. Kerabat Long Xiao dari grup Long. Bagaimana jika aku bilang aku adalah putri Long, dan akan mewarisi grup Long, lalu bagaimana? Tidak mungkin, jangan gila, wanita gila. Kamu tidak mungkin. Putri Long Xiao, Long Ao Shui. Sedangkan aku, adalah sungguhan. Manajer umum cabang grup Long, Qin, diam. Kamu cuma manajer cabang. Berani tidak hormat pada Long, maaf ya. Long, aku terlambat. Jangan ulangi lagi, tadi panggil dia apa? Long. Qin Rui, tidak terlihat ya. Punya rencana undang banyak orang, main sandiwara. Lihat, ini akibat tidak hormat pada Long. Kamu siapa sih? Begitu membela Qin Rui. Jangan-jangan kamu pacar gelap Qin Rui? Long bukan orang yang bisa kamu fitnah. Berani pukul istriku, hah? Tadi istriku yang nekat tempelkan wajahnya ke tanganku. Lihat seperti ini, kamu siapa sih?
Dan Long yang kamu sebut itu siapa? Buka matamu lebar-lebar. Ini adalah grup Long. Penerus masa depan, Long Aosue, dan aku adalah asistennya, Wang Dong. Yang masih muda sudah masuk. Daftar Forbes. Peringkat 100, Wang Dong. Sekarang, kau tahu siapa yang kau sakiti? Kalian buta, tidak kenal naga sejati. Long. Direktur Long sudah siapkan pesta keluarga. Tinggal tunggu kamu dan ibumu datang. Rui, kamu ternyata Long Aosue. Keponakan, kamu ternyata sekaya ini. Ibumu susah setengah hidup, akhirnya kamu datang membawa kebahagiaan. Ibu, paman, nanti kita semua datang ke pesta keluarga. Ayahku Long Xiao juga ada. Sedangkan 2 orang gila dan keji ini tidak pantas ikut pesta keluarganya. Selesai sudah. Hancur, tadi kita begitu pada Long. Sekarang benar-benar hancur, dia bisa dengan mudah menghancurkan kita. Hancur, ketua grup Long. Sangat menyayangi putrinya, jika dia tahu kita mengganggu Long Aosue. Apa orang desa kita masih bisa hidup? Aihua, lihat kita tetangga kan? Selama ini kami sudah baik padamu. Hari ini, tolong jangan disimpan di hati, ya? Iya nih, lagi pula kita kan tetangga. Belum lagi anakmu sudah sukses begini. Bisa bantu kami juga enggak? Yang mulia, kami salah. Kami seharusnya tidak memaksa ibumu menikah. Aku salah. Kami salah. Cepat, cepat, semua berlutut minta maaf. Atau kita benar-benar tamat. Kalau mau berlutut silakan, aku enggak akan. Cepat berlutut minta maaf. Kalian semua dibohongi wanita ini. Dia bukan Pure Scrub Long Aosue. Kalau aku bukan Long Aosue, emaknya kamu? Qin Ruyi, kau pikir dengan bawa pria Aziz Fengnia Long Aosue, lalu kami akan percaya identitas palsumu? Kau pikir kami bodoh? Dasar Win Rui. Sampai kapan kau mau berbohong? Aku yang dari internal grup Long aja. Hampir tertipu. Betul. Long Aosue kan anak orang kaya. Masa mungkin datang ke desa terpencil cari ibu kandung? Pasti kamu palsu. Palsu. Semuanya, wanita ini sudah berkali-kali buat onar di desa kita. Cegah penggusuran, mukulin orang, pasti ada niat jahat. Menurutku, jangan percaya sepatah katanya. Percaya atau tidak, kalian paksa ibuku menikah. Itu urusan kita belum selesai. Damn, berani menyamar sebagai nona besar. Aku nggak perlu tutupi lagi. Aku akan sebagai manajer Kabong Grup Long, laporkan. Ada yang palsukan identitas anak majikan untuk nipu. Qin Ruyi, bersiaplah dengan ibumu. Mati bersama. Jisiang, jangan telepon. Kalau telepon itu dilakukan, adikmu tamat seumur hidup. Minger. Ibu. Ibu, cepat bangun. Jisiang, kok bisa kamu jadi orang seperti ini? Damn. Kamu lucu sekali. Berkali-kali menyakiti ibu yang melahirkan dan membesarkanmu. Sampai sekarang masih berpura-pura jadi orang baik? Mending waktu itu dipakai untuk berlutut minta maaf padaku. Siapa tahu kalau aku lagi baik hati, aku nggak akan melaporkan kamu. Kalau nggak, begitu telepon ini aku buat, hidup kamu bakal hancur total. Lucu banget. Oke, kamu yang nyari masalah. Kamu tunggu aja ditindak tegas oleh Chairman Long Xiao. Sampai mati. Halo, ini kantor pusat grup Long? Aku dari cabang grup Long. Qin Jisiang, aku mau melapor. Qin Ruyi dari desa Qin. Pura-pura jadi putri grup Long. Pakai identitas Long Aosue buat nipu orang. Minta kantor pusat segera datang dan tangkap orang ini. Oh, Chairman Long. Carry on grup Long melapor. Ada orang di desa Qin pura-pura jadi putri. Apa? Aosue juga lagi cari keluarga di desa Qin? Kita buruan ke desa Qin, cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siap. Kamu udah tamat. Chairman Long bilang dia bakal datang sendiri nanti. Siapa tahu dia bakal bunuh kamu buat pakan anjing. Pakan anjing apaan sih? Jangan ganggu suamiku. Siapa suruh kamu nggak hormat ke bos Long? Kamu malah mukul aku. Mukul perempuan, kamu bukan laki-laki banget. Kamu juga bukan perempuan, kamu bukan manusia. Ayo kita serbu, habisi mereka. Habisi penipu yang pura-pura dari grup Long ini. Nanti pas bos Long datang, semua bakal dapat hadiah besar. Siapa tahu nggak cuma kabupaten kita. Desa kita bisa dapat investasi jauh lebih dari 200 juta. Demi 200 juta, tangkap si jalang itu. Jangan, Jisiang, adikmu di luar. 20 tahun lebih baru ketemu. Ibu mohon, lepaskan dia. Minggir lo, dasar tua bangka. Jangan halangi kami cari duit.
Ibu, kamu nggak apa-apa? Jangan mendekat, nak. Nak, ibu bersujud. Tolong lepaskan adikmu. Jadi, kamu janji sama ibu, lepaskan dia? Kalau mau nyungsep mati sana, jangan ganggu urusan gue. Ibu, kamu nggak apa-apa? Aduh, tanganmu kenapa berdarah? Ibu, aku nggak sakit, cepat bangun. Kamu nggak sakit, tapi ibu sakit hati. Ibu, Apa yang kalian lakukan? lepaskan aku. Lepaskan putriku. Lepaskan Pak Long. Lepaskan nona besar. Lepaskan adik dan keponakanku. Lepaskan. Tapi Qin Rui sekarang ada di tanganku. Berani kalian mendekat, aku akan membunuhnya sekarang. Aku sarankan kau melepaskanku sekarang. Nanti saat Long Xiao datang, kau tamat. Direktur Long, kita sudah sampai di desa Qin. Ayo pergi. Damn. Kau berani menyebut nama Direktur Long? Kau tunggu saja kematianmu, Qin Rui. Berhenti. Jisiang, jangan pukul adikmu. Kalau mau pukul, pukul aku. Damn. Serahkan Queener UY ke Pak Long. Aku bisa dapat uang tak terhingga. Apa yang aku dapat jika menyerahkannya padamu? Ibu, ku beritahu. Aku sudah muak denganmu. Jika kau benar-benar ingin mati, tidurlah dengan Qin Dajiao. Dengan begitu, aku bisa dapat tambahan 100.000 yuan. Jisiang. Ternyata adikmu berkata benar. Kau benar-benar mau memaksa ibumu sendiri mati? Kalau bukan karena dia, aku sudah dapat uangnya. Aku juga bisa menikahi Min Min lebih cepat. Bagaimana bisa aku melahirkan binatang sepertimu? Salahkan dirimu karena miskin tapi nekat punya anak laki-laki. Cui Menchin Jisiang. Kalian tunggu saja. Berani menyentuh ibuku. Aku tidak akan membiarkan kalian. Baiklah, kalau begitu, kita tunggu dan lihat. Berhenti. Pak Long datang. Pak Long, akhirnya Anda datang. Kami sudah menangkap orang yang mengaku sebagai putri Anda. Silakan lihat. Siapa yang berani? Berani menyentuh putriku, Long Xiao? Ah, tidak. Pak Long, mungkin Anda salah. Dia cuma seorang yang tersesat di luar. Lebih dari 20 tahun. Mana mungkin dia putri Anda? Apa? Kau bilang dia ke Ai? Ya, dia bukan cuma Kai, tapi juga masih ke AI, Pak Long. Anda bilang dia seorang wanita yang sok ikut campur rencana pembongkaran grup Long. Bahkan mengancam akan memecatku sebagai direktur cabang grup Long. Ini jelas tidak menghormati Anda, Pak Long. Kami sudah menangkap Qin Rui. Pak Long, sapatlah tangan ija. Lalu kita bisa bahas soal uang ganti rugi. Aksi. Benar Pak Long, seharusnya sudah lama bertindak. Orang seperti ini. Anda. Ayah, mereka menggangguku. Damn. Berani-beraninya mengaku sebagai nona besar. Direktur Long, ini yang seharusnya ditangkap. Bukankah seharusnya Qin Rui? Jia. Jelas-jelas anak perempuan Niu Aihua, wanita desa. Ayah, dia bilang aku bukan anakmu. Sayang, jangan menang. Ayah akan membalas dendam untukmu sekarang. Terima kasih, Ayah. Hei, tangkap wanita ini. Aku, Ya. Min Min. lepaskan. Ibu. Kamu tidak apa-apa? Anakku. Direktur, apakah Anda salah? Kenapa menangkap kami? Yang seharusnya ditangkap adalah Qin Rui itu. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa? Bodoh sekali. Qin Rui yang kamu sebut itu adalah anak perempuanku. Sekarang dia adalah orang terkaya di Tiongkok. Dan juga penerus grup Long. Long Ngao Sui. Tidak mungkin, dia seorang wanita. Bagaimana bisa menjadi orang terkaya nasional, penerus pula? Benar.
Kalau bukan nona besar, apakah kamu? Dasar kodok pakai kulit anjing. Benar-benar menganggap diri sebagai pangeran, ya? Selesai. Kita sudah menghina Phoenix yang sebenarnya. Menghina penerus grup Long. Bagaimana aku bisa hidup sekarang? Anakku, benarkah kamu penerus grup Long? Ibu. Aku? Ibu bangga dan bahagia padamu. Kamu nanti, hiduplah dengan baik di sisi ayahmu. Ibu tahu kamu bahagia saja sudah cukup. Ibu, kenapa? Kita ibu dan anak. Seharusnya berbagi kebahagiaan dan kesulitan bersama. Tanganmu kenapa berdarah? Ibu, aku tidak sakit. Cepat bangun. Kamu tidak sakit, tapi ibu sakit. Tapi, ibu orang desa. Tidak pantas diperlakukan sebaik ini olehmu. Ibu. Tidak peduli siapapun ibu adalah ibuku. Anak berbakti pada ibu adalah hal yang seharusnya. Tapi, Adik, ikutlah anak kandungmu ke kota untuk menikmati hidup. Kamu sudah saatnya menikmati hidup. Adik. Aku sudah siapkan acara pengakuan untuk Kak Oswey dan kamu. Kuharap kamu mau datang. baik. Sekarang giliranku untuk menghitung semua. Semua yang pernah menyakiti ibuku dan pamanku. Tak ada yang bisa lolos. Anakku, balas dendamlah dengan berani. Aku, Long Xiao, akan mendukungmu. Terima kasih, Ayah. Halo, ini kantor umum grup Long. Sekarang tarik semua investasi di Kabupaten Chuanqing, terutama Desa Qin. Proyek yang sudah diinvestasikan, tarik semua. Ya, Desa Qin. Tidak akan pernah masuk proyek pembongkaran. Tidak ada pembongkaran. Artinya uang pembongkaranku hilang. Qin Jixiang. Dasar kau sialan. Karena kau yang ingin menangkap adikmu. Aku kehilangan uang pembongkaranku. Nona Long, Director Long. Kumohon, maafkan kami. Aku memaafkanmu? Tadi kenapa kau tidak memaafkan ibuku? Adikmu sudah mati, kenapa harus membeli orang untuk menikah? Dasar brengsek tak berhukum. Jangan sentuh ayahku. Kau cuma punya uang, dasar bajingan. Kau yang membantu juga takkan lolos. Bawa kedua penjahat ini. Masukkan mereka ke penjara. Aku akan beritahu divisi hukum. Gugat sampai kalian bangkrut. Memaksa ibuku mati, kalian brengsek pantas dapat balasan. Setelah mereka keluar penjara, usir mereka dari Desa Qin. Ya, Setelah menangis, pergi. Memang anakku. Mirip denganku. ini semua salahmu, pembawa sial. Uang mukaku hilang, rumahku hilang. Uang pembongkaranku hilang, aku dan anakku harus masuk penjara. Ini semua salahmu. Jangan pukul dia. Pergi. Kau akan mati mengenaskan. Bawa pergi. Menikah itu melanggar hukum. Menikah menghancurkan keluargaku. Director Long, Paisaka Kau Memef Kangku? Aku kan masih saudaramu. Aku masih bisa disebut kakak iparmu. Wanita sepertimu pantas jadi kakak iparku? Kau yang menghasut Qin Jixiang. Hampir membuat ibuku dikubur hidup-hidup. Orang sepertimu pantas mati. Bawa wanita ini ke Afrika untuk menambang batu. Bukan hanya dia, tapi seluruh keluarganya. Baik. Jangan. Min, apa yang kau lakukan? Mau membunuhku? Membunuh itu melanggar hukum. Aku suka mengambil sedikit demi sedikit apa yang kau miliki. Baru menarik. The One Direction? Beritahu mereka. Kebat Qin Jixiang. Dari semua jabatannya di grup Long, dan pecat segera. Tulis alasan pemecatan, memaksa ibu kandung menikah. Dan mengubur ibu kandung hidup-hidup, anak terkutuk di dunia ini. Kau ingin menghancurkanku, dasar bajingan.
Aku hanya memberitahu apa yang kau lakukan. Kakak, jangan lakukan ini, aku sudah lama berperan sebagai anak berbakti. Baru bisa mencapai posisi ini. Ibu, aku anakmu. Kau tidak bisa melihat adikmu memperlakukanku seperti ini. Kau anakku, mengapa kau memaksa ibumu mati? Dan mengapa kau memaksa adikmu mati? Rui menghukummu. Terimalah. Buang kau, orang yang mengubur ibu kandung hidup-hidup, ini balasanmu. Wang Dong, bawa dia dan wanita ini, kirim ke Afrika untuk menambang. Biarkan mereka terikat selamanya. Ibu, aku bukan anak berbakti, aku bajingan. Maafkan aku. Qin Jixiang, dasar bajingan, semua karena kau. Membuatku hidup sengsara bersamamu, aku tidak mau ke Afrika. Tidak mau pergi. Anak ini. Sudah kubesarkan 25 tahun. Akhirnya sia-sia. Ibu, kau masih punya aku dan paman. Sebentar lagi, kita akan menghadiri pesta reuni, aku akan beritahu semua orang. Aku telah menemukan ibu yang paling hebat. Adik, sekarang kau punya keponakan terkaya yang berbakti. Dia akan mengadakan pesta reuni untukmu dan membawamu tinggal di villa mewah. Aku lega. Nak, sekarang keluarga sudah ditemukan. Sekarang bisa tenang mewarisi bisnis keluarga. Tenang, sekarang aku punya ayah dan ibu. Aku merasa sangat bahagia. Nak, bawa ibumu, pulang bersama ayah. Grup Long tidak bisa tanpamu, keluarga Long. Aku juga tidak bisa hidup tanpamu. Ibu, tempat ini membuatmu sedih. Mau ikut aku pulang? Pulang ke tempat yang penuh kebahagiaan. Baik. Aku mau ikut kamu pulang. Paman, setelah aku menempatkan ibuku dengan nyaman, aku akan membawamu. Dan keluarga kita semua ke kota. Tidak perlu. Kami di rumah saja sudah baik. Ebiemo. Telah menunggumu 25 tahun. Rambut hitamnya sudah memutih. Aku tidak memintamu untuk sangat berbakti, hanya ingin kau. Jangan seperti Qin Jixiang. Mana mungkin? Aku susah payah menemukan ibu. Aku akan membuatnya menjadi ibu paling bahagia di dunia. Aku percaya putriku pasti akan memperlakukanku dengan baik. Qin Dajiao itu juga kasihan. Sebentar, aku cari orang untuk merawat pemakamannya, lalu buatkan makam yang layak. Sekarang, kau pasti tidak khawatir lagi kan? Terima kasih kakak. Kalau begitu ibu. Ayah, ayo pulang. Baik, pulang. Silakan, ayah ibu, kita pulang yuk. Iya. Pulang. Keluarga kita hidup bahagia itu yang paling penting. Betul, baik ibu dari desa maupun ayah yang kaya. Kita semua satu keluarga. Ayo. Naik mobil. Ayah ibu, kita pulang yuk.